Halo minasang dan dulur, selamat datang kembali di Nikatsu Channel. Kali ini dulur akan saya ajak muter-muter mengelilingi daerah tempat yang saya tinggali saat ini. Saat ini jam 11 siang, jadi merupakan jam kerja, sehingga jalan-jalan nampak sepi. Ya meskipun pada umumnya sepi sih, karena seperti yang diketahui kalau Jepang itu penduduknya juga sudah sedikit, apalagi di daerah pedesaan atau daerah pelosok-pelosok itu isinya cuma ojisang sama obasang, cuma manula semua. Kebetulan tempat yang saya tinggali ini dekat dengan Tokyo, jadi ya penduduknya agak padat nih. Ibaratnya kalau Jakarta itu ya sekitar Bogor mungkin. Dan juga di tempat ini banyak juga perusahaan-perusahaan maupun pabrik, pergudangan, juga rumah sakit, sehingga jumlah penduduknya juga agak banyak. Di sini juga ada perusahaan pergudangan maupun ekspedisi seperti Amazon, Yamato, Sagawa, dan lain-lain. Ini kita lurus saja dulu, biar agak jauh nanti muter-muternya. Yang membedakan jalanan di Indonesia sama jalanan di Jepang ini, kalau di sini itu hampir tidak ada yang namanya sampah dibuang di jalan. Coba para dulur lihat sendiri, kanan kirinya bersih toh. Terus setiap ada persimpangan pasti di aspal tuh dikasih tanda rambu-rambu, entah rambu-rambu dilarang masuk atau tulisan berhenti, tomari gitu. Itu artinya berhenti. Yang nggak habis pikir itu orang Jepang sendiri aja, kalau dengan aturan itu mentaati banget, kok ya masih aja tambah tulisan-tulisan kayak gitu loh. Coba kalau di Indonesia ada rambu-rambu aja kadang tetap ditabrak. Misalnya di Bangjo, ada Bangjo merah aja yang nyelonong juga banyak sekali. Ini bukannya membanding-bandingkan, tapi memang kenyataannya seperti itu toh. Oke, kita ambil kanan dulur ini. Masih merah. Oke, udah hijau. Let's go. Oh, baru ada pekerjaan jalan ternyata. Aspal ulang mungkin. Itu ada pengatur jalan. Ada yang jaga. Di sini kalau ada pengerjaan jalan gitu memang ya kayak di Indonesia sih. Cuma kalau di sini seperti satpam gitu, ada yang jaga, berseragam. Bedanya kalau di sini ngatur lalu lintas nggak sambil minta uang. Nggak tahu kalau di Indonesia sana masih apa enggak yang seperti itu. Kalau di sini yang tukang jaga seperti itu biasanya mengatur lalu lintas sambil minta maaf. Maaf ya,
mengganggu perjalanan Anda. Lah kalau di Indonesia itu yang pernah saya alami, mereka mengatur lalu lintas sambil marah-marah, sambil membawa kardus atau apalah, minta uang receh. Kadang kalau nggak dikasih marah-marah, bukannya malah minta maaf karena mengganggu perjalanan. Aneh nggak ya? Tapi gimana lagi, harus maklum lah, beda negara itu beda orang-orangnya, beda budaya, beda cara pemikiran. Tapi sebetulnya itu semua harusnya bisa diperbaiki sih, tergantung sistem yang ada sebetulnya. Dan kalau membuat sistem ya juga harus jangan sampai tumpang tindih. Misalnya peraturan dari pusat, di bawah tidak melakukan, malah sebaliknya membuat peraturan turunan sendiri yang kadang bertolak belakang. Nah, gimana mau melaksanakan suatu sistem kalau sistemnya aja tumpang tindih kayak gitu. Selain dari sistem tersebut, yang penting juga adalah mental dari para pejabatnya. Kalau mental pejabatnya itu bagus, ya bisa dijadikan contoh oleh semua masyarakat di bawahnya. Sebaliknya kalau mental pejabatnya jelek, ya gimana mau melaksanakan sistem yang dibuat? Oh, enggak ada yang bisa dicontoh. Betul enggak? Dapur dulur ngomongnya kok malah nyangkut-nyangkut pemerintahan. Tujuannya mau jalan-jalan ya. Ini sudah sampai di perempatan, ini bukan perempatan sebetulnya. Ini 6 persimpangan, jadi bangconya itu lama banget ini. Kita nanti balik kanan aja lah. Nah, ini sudah nyebrang, nanti belok kanan aja, balik ke arah pulang aja lah. Ini mumpung sepi, kita nyebrang aja dulur. Itu ada Bacang jalan-jalan itu. Jam-jam segini ya adanya para manula gitu, jalan ke sana kemari. Ini juga. Ini kita putar balik menuju jalan arah pulang. Udah hampir jam 12 siang. Di sebelah kiri ini adalah taman bermain untuk anak-anak, terutama anak-anak TK dan PAUD. Jadi biasanya jam-jam segini mereka digiring ke tempat itu untuk bermain. Kemudian mereka balik lagi ke sekolahan atau ke taman kanak-kanak, makan siang, terus tidur siang begitu. Biasanya mereka kan dititipkan ke tempat penitipan anak atau TK itu sampai sore, sampai jam 6 lah rata-rata, sampai orang tuanya pulang kerja. Jadi biasanya mereka sudah mandi di sekolah itu, pulang tinggal tidur. Jalan yang sepi,
karena kalau lewat jalan utama itu jalur sepeda sempit banget, nggak leluasa. Kalau di sini nggak rame, lengang, dan di sebelah jalannya ada pohon yang rindang, jadi nggak terlalu panas banget. Itu deretan pohon sakura para dulur. Cuma karena saat ini sudah memasuki bulan Mei Juni, jadi bunga sakura sudah nggak ada. Biasanya bunga sakura itu muncul atau mekar bulan Maret April. Setelah itu tumbuh daun. Terus nanti bulan Agustus September mulai berguguran daunnya, memasuki musim dingin. Kemudian bulan Februari Maret mulai tumbuh bunganya lagi, seperti itu terus, mengikuti perubahan sesuai dengan musim yang ada di Jepang ini. Karena ada 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, kemudian musim dingin. Kembali lagi ke musim semi. Begitu terus muter. Oke ya para dulur, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dapat menjadi bahan tambahan pengetahuan, dapat menjadi bahan sharing. Semoga video selanjutnya dapat lebih baik dari video yang sekarang ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.